Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sefra Nugraha, NIM 152. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Hukum Waris. Yang pertama, pengertian legitimate property berdasarkan pasal 913 KUH Perdata dan besarnya bagian legitimasi property yang diatur dalam pasal 914 KUH Perdata. Berdasarkan pasal 913 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, legitimate property hak mutlak adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris. Garis lurus menurut keturunan undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian yang masih hidup maupun selaku wasiat. Sedangkan menurut pasal 914 dalam pembagiannya yaitu yang pertama, kalau hanya seorang anak sah saja, besarnya setengah dari bagian, jika ia mewaris tanpa warisan, wasiat. Yang kedua, kalau hanya 2 orang anak sah saja, besarnya 2/3 dari bagian, jika ia mewaris tanpa wasiat. Yang B dalam nomor 1 yaitu pengertian dari hutang persatuan, hutang warisan, dan hutang kematian dalam hukum waris PW. Yang pertama, hutang persatuan. Hutang persatuan yaitu semua hutang-hutang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri, atau secara bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan hutang warisan, yaitu hutang-hutang yang merupakan hutang pribadi si pewaris. Jadi yang dibuat masa pewaris masih hidup dan sesudah pewaris disebut hutang warisan. Yang ketiga, hutang kematian, yaitu semua biaya-biaya yang berhubungan dengan penguburan pewaris, jadi sudah pewaris meninggal. Yang nomor 2, yaitu perbedaan antara inkorting pemotongan dengan imbreng pemasukan, jika ditinjau dari subjeknya dan pelaksanaannya dalam hukum waris BW. Nah, perbedaan antara inkorting dan imbreng ditinjau dari subjek dan pelaksananya, yaitu yang pertama, inkorting itu kan pemotongan, yaitu hanya dikenakan untuk memenuhi legitimasi properti saja. Kalau sisa warisan setelah wasiat, kalau ada dilaksanakan tidak cukup untuk memenuhi legitimasi properti yang dimaksud jika kalau ada sisa warisan tidak cukup untuk memenuhi legitimasi properti yang ditunjuk, maka terpaksa di dalam pemotongan terhadap hibah. Jadi dalam inkorting yang dipotong adalah hibah, sedangkan hibah, wasiat, pemotongannya merupakan perhitungan saja. Imbreng, masukan yaitu perhitungan kembali hibah. Hibah yang diberikan pewaris kepada ahli warisnya ke dalam warisan agar pembagiannya warisan sama antara ahli waris lebih mereka. Inkorting itu berkaitan dengan bagian mutlak legitimasi. Sedangkan imbreng berkaitan dengan merasakan pembagian warisan antara sama ahli waris. Nomor 2 yang B itu kan ada seorang ayah A meninggalkan 4 orang anak, yaitu ini ada B, C, D, dan E. Selama hidupnya A pernah menghibahkan kepada E sebesar 5 juta. Nih, mendapatkan hibah dari A pewaris 5 juta. Habis itu P meninggal, harta warisannya sebesar 12 juta. Nah, bagian pewarisannya, bagian masing-masingnya itu 1/3, dikarenakan kan cuma 3. 1/3 cuma hanya B, C, D, karena E telah mendapatkan hibah. 1/3 kalikan harta warisnya. Nah, temunya kan 4 juta per anak. Nah, habis itu jadi harus imbreng sebanyak 4 juta. Harta waris plus imbreng dari si E, itu 12 juta tambah 4 juta. Jadi bagiannya adalah 16 juta untuk si E. Nah, jadi bagian masing-masingnya, kan tadi ketemunya 16 juta. Biar sama, jadinya saya di bagian masing-masing 1/4 yaitu E 1/4 kali 16 juta, yang ini tadi, sama dengan 4 juta. 1/4 kali 16 juta, 4 juta, jadi semuanya totalnya sama 4 juta per bagian anaknya. Yang nomor 3, pembagian ketentuan perhitungan bagian ahli waris menurut Quran Surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176.
Yang perhitungan menurut surat An-Nisa ayat 11 yaitu pewaris orang tua, bapak atau ibu, ahli warisnya anak-anak. Kalau anak laki-laki dan perbandingan dengan anak perempuan yaitu 2:1, 2 bagian untuk anak laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan, dikarenakan anak laki-laki itu ke depannya dia bakal memimpin sebuah keluarga, makanya bagian dia paling besar. Sedangkan ahli waris jika anak laki-laki itu dapat setengah, kalau anak ahli warisnya seorang anak perempuan lebih dari 2/3. Sedangkan menurut surat An-Nisa ayat 12, pewaris adalah pewarisnya istri, ahli warisnya suami atau duda. Suami mendapatkan setengah bagian jika tidak mempunyai anak, akan tetapi jika suami istri mempunyai anak, 1/4 bagian. Selanjutnya, pewaris P adalah suami, ahli waris istri atau janda, istri 1/4 bagian jika suami tidak mempunyai anak, istri 1/8 jika suami mempunyai anak. Dalam surat An-Nisa ayat 176, pewaris adalah saudara tidak mempunyai anak. Yang pertama, ahli waris adalah saudara perempuan tunggal, dapat setengah bagian. Yang kedua, ahli waris adalah saudara laki-laki tidak mempunyai anak. Pewaris adalah saudara tidak mempunyai anak. Ahli waris adalah 2 saudara perempuan 2/3, saudara laki-laki 2:1. Habis itu pembagiannya warisannya itu pewarisnya seorang bernama P meninggal dunia, ahli waris seorang dapat janda, seorang ibu, 2 anak perempuan. Harta peninggalannya jumlah 24 juta. Bagian pewarisannya seperti ini. Harta peninggalannya 24 juta. Ini ibu, istri, anak. Anaknya ada 2 anak perempuan, karena anak perempuan pewarisnya ini bagian masing-masing. Harta warisnya 24. Istrinya dapat 1/8 karena memiliki anak. Anak perempuannya karena 2 anak perempuan jadi 2/3, ibu mendapatkan 1/2 bagian seperti ini. Jadinya 36 KPK-nya dari 24 tuh 16 ini 1/8 dikalikan 24, 1/3 kali 24, 1/6 kali 24 itu hasilnya ini. Dikalikan hasilnya jadi per orang sekian. Nah, habis itu dalam nomor 4 waris adat itu dibagi jadi 3, yaitu ada patrilineal, matrilineal, parental, dan bilateral. Kalau patrilineal, ayah kepada anak laki-laki, garis turunnya dari ayah, turunnya hanya kepada anak laki-laki. Nah, itu sukunya itu ada Batak, Bali, Ambon. Sedangkan dari matrilineal, dari mama ke anak perempuan, jadi kan dari ibu ke anak perempuan aja, tidak kepada anak laki-laki. Itu daerahnya itu ada Minangkabau sama Semandau. Parental sama bilateral itu sama, kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan itu sama. Jadi dari bedakan antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan. Itu sukunya itu ada Jawa, Madura, Sunda. Habis itu nih yang di B ada soal penghitungan. Di satu daerah ada seorang tuan A menikah dengan anak B dan mereka dikaruniai 2 anak laki-laki, C dan D, dan 2 anak perempuan, E dan F. Harta asal A itu dari kebun sawit senilai 1,1, toko 400 juta, dan 2 mobil 300. Harta asal B terdiri dari rumah 250 juta, rumah dan mobil 200 juta, perhiasan senilai 75 juta. Harta gonogini A dan B 900 juta. Bagian pewarisannya ini seperti ini, A dan B. Harta asal A itu ada kebun sawit 1,1 tadi, mobil 300, toko 400. Harta asal B rumah 250, mobil 300, harta gonogini 900. Nah, dalam ini tuh diminta 2 perhitungan, yaitu yang pertama Jawa dan Batak. Nah, karena Jawa itu setara, jadi 2 anak laki-laki, C dan D, 2 anak perempuan, E dan F. Di totalnya 1/4. Mereka kan karena 4 anak ya, jadi 1/4. 1/4 dikalikan sama nih harta gonogini, jadi 900 juta dibagi 2 sama dengan 450. Totalnya yang tadi dari harta waris A total semuanya jadi 1,8. Totalnya jadi sekian. 1/4 dikalikan 2,250 jadinya 562. Jadi semua bagian anaknya itu rata antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sedangkan kalau Batak hanya anak laki-laki aja, jadi yang dihitung hanya 2 anak laki-laki aja, baginya setengah dari harta totalnya. Jadi dapat per anaknya 1,125. Nah, nomor 5 ini perbedaan antara hukum waris BW, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Kalau hukum waris BW itu diatur dalam KUH Perdata, sedangkan hukum waris Islam diatur dalam Al-Quran, Sunnah, dan KH. Kalau waris adat itu masih berpegang teguh pada kebiasaan atau adat istiadat dari mereka.
Nah, ada lagi kalau waris BW itu dibaginya dari 4 golongan, golongan 1, 2, 3, 4, sedangkan waris Islam, bagian harta ahli warisnya terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, 12, 176. Waris adat itu dapat ada 3 sistemnya dalam waris adat, yaitu ada patrilineal, matrilineal, parental. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.